Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabar Anda pada pagi ini? Semoga selalu bersemangat ya menantikan berita-berita terbaru dalam Kilas Nusantara yang pada Senin 17 Januari ini kami menghadirkan 3 berita terbaru seputar serba-serbi transportasi. Mulai dari bahan bakar Pertamina Dex kemasan yang baru saja diluncurkan di Jayapura, Papua sebagai daya dukung mesin kendaraan yang lebih ramah lingkungan dan berkualitas tinggi. Lain halnya di Madiun, pemirsa, berbagai kendaraan tempur milik TNI Angkatan Laut justru dipamerkan menjadi sebuah monumen pesawat terbang, tank amfibi, serta meriam untuk mengedukasi warga Kabupaten Madiun tentang kekuatan alutsista negeri ini. Nah, tapi ada yang menarik juga nih pemirsa. Berbicara soal berkendara, apalagi kebut-kebutan di jalan raya, sekarang ini sudah nggak perlu khawatir lagi terciduk pihak kepolisian. Karena Polda Metro Jaya kini memberikan wadah bagi para pembalap jalanan untuk mengadu kekuatan lewat Street Race Polda Metro Jaya, sebuah ajang balap reguler yang menggunakan lintasan sejauh 500 meter di Taman Impian Jaya Ancol. Berikut informasinya. PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku menghadirkan produk unggulan untuk mesin diesel, yakni Pertamina Dex kemasan, pada Minggu 16 Januari di SPBU Entrop Jayapura, Papua. BBM ramah lingkungan ini disebut berkualitas tinggi karena memiliki angka setana atau CN tertinggi, yaitu 53, yang mampu menjaga mesin dan meningkatkan tenaganya secara maksimal, serta menjaga lingkungan dengan emisi gas buang yang rendah. Area Manager Communication Relations and CSR Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial and Trading Regional Papua Maluku Edi Mangun menjelaskan, Pertamina Dex yang dijual seharga Rp11.350 per liternya ini merupakan solusi paling mudah untuk mengurangi polusi. Pertamina Dex membuat pembakaran lebih sempurna sehingga menghasilkan suara mesin yang jauh lebih halus dan tidak menimbulkan kerak pada tangki mobil. Tambahnya, jika masyarakat membutuhkan Pertamina Dex, tidak perlu lagi mengantri di SPBU. Lantaran Pertamina telah menyediakan stok berupa kemasan 5 liter di masing-masing SPBU sebanyak 2.000 liter. Pertamina Dex ini tentu memiliki performa yang jauh lebih baik untuk kendaraan itu sendiri maupun juga bagi lingkungan. Menghadirkan pembakaran yang lebih sempurna. Kenapa? Karena pada suhu terendah pun dia masih mampu mengalir dengan baik di dalam mesin. Sementara itu, Ketua Harian Himpunan Wira Swasta Minyak dan Gas Hiswana Migas Kota Jayapura, Bolivar Sigalinggi, mengatakan sebagai mitra pihaknya menyambut baik terobosan Pertamina tersebut. Menurutnya, Pertamina Dex sangat cocok digunakan untuk kendaraan di wilayah Papua yang memiliki topografi bergunung-gunung dan medan yang ekstrim. Terobosan yang diberikan oleh Pertamina, di mana kami tahu bahwa jenis ini sangat cocok dipakai oleh kendaraan-kendaraan solar yang kalau dibilang memerlukan pembakaran yang cukup bagus, sehingga sangat diperlukan terutama kendaraan-kendaraan yang solar yang sering keluar area Papua atau jalur-jalur jauh. Ini Pertamina Dex ini sangat cocok untuk dipakai. Edi Mangun mengimbau masyarakat untuk mulai menggunakan produk yang lebih ramah lingkungan dan berkualitas tinggi, sehingga tarikan mesin kendaraan diesel menjadi lebih ringan dan responsif. Produk inovatif Pertamina ini tambahnya dapat mengembangkan kegiatan off-road di Papua. Dari Jayapura, Papua, Laksama Hendra, Kantor Berita Antara, mewartakan. 3 unit alat utama sistem senjata alutsista milik TNI Angkatan Laut yang sudah dinonaktifkan kini dipamerkan secara permanen di ruang terbuka hijau Caruban dan pintu keluar Tol Dumpil, Kabupaten Madiun. 3 kendaraan tempur tersebut adalah pesawat Intai Nomad N24, tank amfibi PT-76, serta meriam M30 Howitzer kaliber 122 mm. Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, usai peresmian monumen yang dibangun dengan konsep terbuka tersebut pada Minggu 16 Januari mengatakan, pesawat buatan Australia tahun 1984, tank amfibi buatan Uni Soviet tahun 1951, serta meriam buatan Uni Soviet tahun 1939 tersebut sudah pernah tugas pada tahun 2012 silam.
dan dihibahkan kepada Kabupaten Madiun untuk dimanfaatkan menjadi tempat rekreasi warga, sekaligus sarana untuk belajar sejarah. Menurut pria asli Madiun tersebut, alutsista yang sudah purna tugas biasanya dimusnahkan atau ditenggelamkan di tengah laut. Namun ia menilai dengan dipamerkan di tanah kelahirannya bisa jauh lebih berguna. Monumen pesawat Domet TNI Angkatan Laut, dimana ini adalah pesawat intai maritim yang menjadi kebanggaan kita waktu itu. Kemudian yang berikutnya juga ada tank PT-76 dan Howitzer. Kesempatan ini dapat menjadi edukasi bagi khususnya masyarakat Madiun, sehingga kita tempatkan di tempat ini di Saat ini, ketiga alutsista purna tugas tersebut telah digantikan dengan alutsista lainnya yang lebih canggih dan keluaran terbaru dari PT Pindad BUMN yang bergerak di bidang pembuatan peralatan militer. Dengan adanya tambahan 3 kendaraan tempur tersebut, Kabupaten Madiun kini memiliki 4 alutsista purna tugas yang dipamerkan. Satu yang terdahulu adalah pesawat terbang T-50 milik TNI Angkatan Udara yang berada di alun-alun Caruban, Kabupaten Madiun. Dari Madiun, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara, mewartakan. Para pembalap liar memberi apresiasi tinggi kepada ajang balap jalanan legal racikan kepolisian daerah Metro Jaya yang berlangsung di kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta pada Minggu 16 Januari. Pembalap liar merasa mendapat wadah untuk berkompetisi dengan sehat serta mengukir prestasi, terlebih mereka dapat melakukannya tanpa ancaman melanggar hukum. Mereka pun berharap ajang seperti ini dapat berlangsung secara reguler. Kedepannya bisa nggak ada lagi yang balap liar lah. Balap liar ada, cuman maksudnya udah terfasilitasi lagi kayak gitu. Jadi lebih enak aja gitu, nyediain gitu. Makasih udah buat nyediain tempat yang sekiranya pas buat anak-anak motor di Jakarta. Jadi biar nggak terlalu jauh-jauh juga ke Sentulnya gitu. Soalnya kalau ke Sentul juga lumayan sih. Senang sih jadi ada wadah buat anak-anak yang punya hobi, punya cita-cita gitu, jadi ada wadahnya. Jadi nggak main liaran lagi di jalanan. Tapi kalau apa nanti ada event-event kayak gini ke depannya, apa ikut lagi Pak? Ikut, pasti ikut. Kalau lebih sering malah lebih bagus. Ya jadi baiklah, jadi lebih bagus, jadi ada trip di Jakarta dibanding kita harus balap liar bang, kejar-kejaran sama polisi bang. Lebih baik kayak gini, bayar tapi aman. Soalnya kan kalau di Sentul kan kita jauh. Dan sini kan dekat dari Kemayoran. Lebih dekat jadinya enak lah. Ya kedepannya lebih baik aja kayak gini terus. Polda Metro Jaya menggelar ajang balap bertajuk Street Race Polda Metro Jaya. Balap tersebut diketahui menggunakan lintasan lurus sepanjang 500 meter dan diikuti oleh 350 peserta yang dibagi dalam beberapa kelas, seperti Matic 4 tak, Sport 2 tak, dan kelas-kelas lainnya. Kedepannya, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran berharap dapat menyelenggarakan ajang serupa di daerah-daerah lain di Jabodetabek seperti yang akan dihelat di Serpong, Tangerang Selatan. Dari Jakarta, Rauf Adipati, Erlangga Bergas Prakoso, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, seru ya, ajang balap di jalan raya yang biasanya dilakukan secara tersembunyi kini justru diberi wadah oleh pihak kepolisian sebagai cara berkompetisi sehat mengukir prestasi. Siang nanti kami masih memiliki berita menarik lainnya yang dapat Anda saksikan dalam Kilas Nusantara Siang. Nantikan kami kembali ya pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas pagi Anda, sampai jumpa.